warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran IPS kita kali ini, kita akan bahas dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Dataset atau WPDS tahun 2015. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Dan yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kemudian yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing, kecuali para diplomat atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut adalah antara lain A. Sensus penduduk, kedua registrasi, dan yang ketiga survei. A. Sensus penduduk. Sensus penduduk diartikan sebagai perhitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ada 2 macam sensus penduduk, yaitu 1. Sensus de facto. Artinya adalah perhitungan penduduk atau pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. 2. Sensus de jure. Artinya perhitungan atau pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar berada dalam suatu wilayah sensus tersebut. B. Registrasi. Artinya kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Dan yang C, survei. Survei dilakukan dengan cara mengambil sampel di daerah. Survei dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu. Faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran atau natalitas di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kelahiran. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Kelahiran adalah tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu masyarakat. Penyebab angka kelahiran tinggi yaitu A. Menikah di usia muda, kemudian B. Pandangan yang salah dalam masyarakat yaitu banyak anak banyak rezeki. C. Pemikiran yang menjadikan anak sebagai harapan bagi orang tua dalam mencari nafkah. D. Anak dipakai sebagai alat penentu status sosial, dan yang terakhir anak sebagai penerus keturunan. Sedangkan penyebab angka kelahiran rendah diantaranya adalah A. Suksesnya program KB atau keluarga berencana. B. Pendidikan mampu menunda usia perkawinan. C. Munculnya banyak wanita karir banyak. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, yang dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Kemudian B. Kematian atau mortalitas. Ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Mortalitas adalah tingkat kematian dalam suatu penduduk.
Faktor penyebab angka kematian tinggi antara lain masyarakat kurang sadar terhadap pentingnya kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan tidak memadai, ketiga rendahnya gizi dan kesejahteraan penduduk, keempat munculnya bencana alam dan musibah seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Kemudian faktor penyebab angka kematian rendah diantaranya adalah penduduk memahami arti penting kesehatan. Kedua, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah baik serta memadai. Ketiga, keadaan gizi masyarakat makin membaik. Keempat, makin banyaknya tenaga ahli bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Dan faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran di Indonesia adalah migrasi penduduk. Pada dasarnya, migrasi berkaitan dengan mobilitas penduduk. Definisi mobilitas penduduk adalah sebuah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Secara garis besar, mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah semua gerakan penduduk dalam suatu perubahan status sosial. Contohnya, seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang, termasuk gejala perubahan status sosial. Begitu pula seorang dokter gigi beralih pekerjaan menjadi seorang aktor film yang juga termasuk ke dalam mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal adalah semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas administrasi seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Mobilitas horizontal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas permanen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi dalam negeri. Berikut disajikan jenis-jenis migrasi penduduk. 1. Migrasi internasional. Karakteristik dari migrasi internasional ini berupa perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Jenis migrasi internasional yaitu ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Kalau imigrasi itu adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Pelakunya disebut dengan imigran. Kemudian B. Emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pelakunya disebut dengan emigran. Kemudian C. Remigrasi adalah kembalinya seorang atau kelompok imigran ke negara asalnya. Kemudian yang kedua, migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk namun terjadi hanya ada di dalam satu negara saja. Urbanisasi adalah sebuah pergerakan serta pindahnya penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan dengan tujuan menetap. Faktor pendorong dari urbanisasi ini adalah kurang bervariasinya peluang kerja dan kesempatan berusaha, khususnya di luar sektor pertanian. Kedua, makin sempitnya lahan pertanian. Ketiga, rendahnya upah tenaga kerja. Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana sosial. Kemudian adanya perasaan lebih terpandang bila dapat kerja di kota. Kemudian yang terakhir, merasa tidak cocok lagi dengan pola kehidupan di desa. Kemudian B. Transmigrasi. Pada dasarnya, transmigrasi berupa sebuah perpindahan penduduk yang asalnya dari daerah yang penduduknya padat menuju wilayah lain yang penduduknya sedikit. Transmigrasi dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, daerah asal terkena pembangunan proyek pemerintah, misal pembangunan waduk yang luas. Kemudian yang kedua, daerah asal merupakan kawasan bencana sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan. Kemudian C. Ruralisasi. Ruralisasi berupa sebuah pergerakan serta perpindahan penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah pedesaan dengan tujuan menetap. Faktor pendorong dari ruralisasi adalah pertama, kejenuhan tinggal di kota. Kedua, mahalnya harga lahan di kota sehingga tidak terjangkau. Tiga, keinginan untuk memajukan desa atau daerah asalnya. Dan keempat, merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota. Kemudian D. Evakuasi.
Evakuasi berupa suatu aktivitas perpindahan yang disebabkan munculnya perang, bencana alam, dan sebagainya. 2. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan suatu bentuk dari penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah tersebut tersebar merata atau tidak merata. A. Kepadatan penduduk di Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Pulau Jawa merupakan pulau terdapat di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa adalah A. Sebagai pusat pemerintahan, B. Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. C. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja. D. Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan. E. Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar. B. Faktor penyebab persebaran penduduk. Ada beberapa faktor yang membuat persebaran penduduk tidak merata. Di antaranya, 1. Wilayah yang ditempati tanahnya subur sehingga banyak orang suka tinggal di wilayah tersebut. 2. Penduduk banyak yang suka tinggal di daerah dengan topografi atau bentuk permukaan tanah datar, seperti dataran rendah. Banyak orang yang suka di daerah subur yang wilayahnya tersebut terdapat sumber air. Dan yang terakhir, terdapatnya sarana perhubungan atau transportasi yang memadai. Biasanya, masalah yang muncul akibat kepadatan penduduk seputar penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, kondisi keamanan, juga sistem pemerataan pembangunan. Informasi mengenai persebaran dan kepadatan penduduk juga bisa dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan di tiap-tiap daerah. Sebagai contoh, wilayah Jawa padat penduduknya, padahal sebagai lahan pertanian sawah penghasil padi. Supaya penduduknya tidak meledak, juga lahan persawahan tidak makin berkurang, maka dilakukan program transmigrasi. Pada hakikatnya, dari adanya persebaran penduduk yang tidak merata sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya ledakan penduduk, makin marak dan banyak aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Hal tersebut mengancam keseimbangan alam. Sebagai contoh, akibat ledakan penduduk, hutan di pepohonannya ditebangi sehingga menjadi gundul dan dijadikan lahan pemukiman penduduk yang akhirnya menyebabkan banjir. Contoh lainnya, akibat persebaran penduduk tidak merata di mana harus urbanisasi dari desa menuju kota Jakarta. Akibatnya, Jakarta terlalu banyak penduduk dan di sana lalu banyak dibangun pemukiman yang menyebabkan kurangnya daerah resapan air. Padahal tinggi daratan dan lautan sama. Air hujan tidak bisa menuju laut sehingga menyebabkan banjir. Kemudian, dampak buruk dari persebaran penduduk yang tidak merata adalah 1. Munculnya permukiman liar. 2. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. 3. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Dan yang terakhir, timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan dan lain sebagainya. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu pada materi kita kali ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan dan sudah ada tertera di layar. Siswa yang telah bergabung di Google Classroom, silahkan kerjakan tugasnya melalui Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.